Shalom saudara yang dikasih Tuhan, jumpa kembali dengan saya Tonggar Purba. Saat pada pagi hari ini saudara, kita telah bangun untuk dapat bersekutu. Terlebih bila saudara saat ini sudah bangun dalam pembaringan, dan juga bila juga saudara mungkin di dalam tempat tidur saudara dalam Tuhan, untuk dapat membuka alat media untuk beribadah saudara. Mari kita dapat datang kepada Tuhan dengan menghadap Tuhan, karena kita tahu seorang Islam Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia saudara. Olehnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Kita menyambut firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Kami siap menyambut berkat dalam firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan terambil dalam kitab Ibrani. Ibrani 10 ayat 22, saudara Islam Tuhan. Ibrani 10 ayat 22 yang berkata, bunyi firman Tuhan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Ibrani 10 ayat 22, seorang Islam Tuhan, yang saat ini firman Tuhan yang diutarakan kepada orang-orang Ibrani. Tulisan daripada firman Tuhan ini menurut prediksi adalah tulisan daripada seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Meskipun dalam kitab Ibrani ini tidak ditulis seorang penulisnya, seperti dalam kitab-kitab lain ada ditulis kepada jemaat Tesalonika, jemaat Korintus, dan ditulis kemudian yaitu suratan daripada Rasul Paulus. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan kita mendengarkan tentang hal penyampaian daripada surat ini tentang yaitu untuk masalah hati seorang Islam Tuhan, khususnya kepada orang-orang Ibrani saat itu. Maka dikatakan di sini kalau kita ingin menghadap Allah. Menghadap Allah maksudnya seorang Islam Tuhan ketika orang tersebut masuk di dalam hadirat Allah. Orang tersebut yaitu dapat meluangkan waktu kepada Allah. Orang tersebut dapat berdiam diri bersama dengan Allah. Itu menghadap Allah. Seperti seorang tamu seorang Islam Tuhan yang ingin bertemu kepada presiden. Di saat itulah orang yang ingin bertemu dengan presiden, dia harus mempersiapkan diri seorang. Apa yang dipersiapkan? Sepertinya misalnya bajunya harus rapi, kemudiannya seorang Islam Tuhan di dalam hal yang dia berpakaian harus sopan dan segala macam itu untuk menghadap seorang presiden. Begitu juga ketika kita ingin menghadap Allah. Menghadap Allah harus dengan juga kerapian, baik itu rapinya apa seorang Islam Tuhan, rapi hatinya. Rapi yaitu hatinya tulus seorang Islam Tuhan. Maka dibawa dalam firman Tuhan ini yang sangat luar biasa yang kita dengar pada pagi hari ini seorang Islam Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi kehidupan kita harus rapi, harus tertib, harus bersih hatinya. Dikatakan di sini seorang Islam Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini sebenarnya hati kita telah dibersihkan, saudara. Ketika kita yang telah percaya, seorang Islam Tuhan, lewat kepercayaan itu Yesus mati di kayu salib, itulah sebenarnya hati kita yang sudah dibersihkan. Baik itu hal-hal tentang dosa, maka sudah dibereskan oleh Tuhan kita melalui Yesus mati di kayu salib. Itulah pemberesan hal dalam kehidupan manusia.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita adalah orang yang percaya supaya ketika kita menghadap Allah, saudara, ya seperti masalah dalam kehidupan kita, misalnya dalam kehidupan kita ada di dalam hati. Apa itu yang ada dalam hati? Misalnya kita gampang cemburu, gampang iri hati, gampang marah, seorang kasih dalam Tuhan hatinya, dan hatinya dendam, dan segala macam itu harus dibersihkan ketika orang tersebut ingin menghadap Allah. Artinya dibawa untuk dalam hal kita pembersihan hati, saudara. Pembersihan dalam kehidupan kita supaya yang kehidupan kita yang lama itu dapat kita tanggalkan untuk menghadap Allah. Tidak mudah memang untuk membersihkan hati untuk dalam kehidupan kita, apalagi yang hatinya sudah dibangun dalam kehidupannya bertahun-tahun seorang dalam Tuhan. Apa yang bisa bertahun-tahun, misalnya saudara, sepertinya iri hati, sudah lama di dalam hatinya. Kemudian seorang Islam Tuhan ada cemburu, saudara, ada juga seorang Islam Tuhan memiliki cepat marah, itu hatinya saudara. Sudah bertahun-tahun. Maka saat inilah biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan ketika kita ingin menghadap Allah, biarlah kita dapat berusaha untuk dapat juga meminta pengampunan, meminta pertolongan Tuhan. Kalau kita mau supaya hati kita yaitu dibersihkan, seorang Islam Tuhan. Dikatakan di sini berikutnya, seorang Islam Tuhan, dari hati nurani dari yang kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, seorang Islam Tuhan, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Seorang Islam Tuhan, diperlukan supaya hati kita yang mungkin memiliki kejahatan, cara kita berpikir, saudara, bisa juga melakukan hal yang jahat. Meskipun terhadap yang kita lakukan ini hanya cara berpikir, tidak memukul orang lain. Hanya berpikir saja itu sesuatu hal sudah merupakan hatinya jahat, saudara. Jadi untuk dapat kita membawa untuk menghadap Allah, maka diperlukan seorang Islam Tuhan dapat menanggalkan hal-hal seperti yang saya sampaikan, seorang Islam Tuhan. Baik itu kedengkian, saudara, itu harus ditanggalkan. Begitu memiliki juga ada dendam, memiliki juga, saudara Islam Tuhan, kecemburuan. Semua itu harus kita dapat mampu untuk menanggalkan, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah dalam kehidupan kita di bawah itu. Maka juga apa yang disampaikan firman Tuhan ini yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara kasih dalam Tuhan, dalam kitab 2 Timotius, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau saudara membaca 2 Timotius 2, saudara kasih dalam Tuhan, yang dikatakan di sini firman Tuhan yang berkata dalam kitab Timotius, saudara kasih dalam Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, seorang kasih dalam Tuhan, dikatakan sini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Berikutnya, saudara, di ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, saudara, ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, supaya Timotius sebagai anak rohani daripada Rasul Paulus itu, supaya ketika dia ingin menyampaikan suara firman Tuhan, yaitu dia harus mengingatkan bagaimana seperti contoh yang menjadi perabot, saudara. Kehidupan kita adalah ketika orang memasuki rumah seorang Islam Tuhan, dilihat yaitu rumahnya, perabotnya, bahkan ketika orang masuk tersebut elok dipandang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sudahkah hati kita dipandang elok untuk Tuhan? Sudahkah hati kita benar-benar seperti perabot ini yang benar-benar dibersihkan supaya cantik dapat dilihat? Nah,
Nah saudara, itulah kehidupan kita yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, supaya hati kita memiliki kemurnian. Diperlukan untuk memiliki arti yang murni, saudara, perjuangan itu. Perjuangan itu dari dalam diri kita. Kalau dalam diri kita sudah dibersihkan, seorang Islam Tuhan, maka dalam hal itu pancaran daripada muka kita akan kelihatan. Akan kelihatan itu bisa melepaskan dari segala hal, bisa itu dapat dilihat seorang Islam Tuhan. Banyak orang ketika memiliki kecemburuan, saudara, baik itu memiliki kecemburuan, satu contoh misalnya, ada seorang memiliki, atau katakanlah seorang perempuan, seorang Islam Tuhan memiliki pacarnya, kemudian ada orang tersebut, saudara, baik itu yang pacarnya ini, saudara, memiliki cinta kepada orang tersebut, seorang Islam Tuhan. Jadi ada cemburu. Oleh karena apa cemburu? Ya mungkin karena digandeng, oleh karena bicara dekat, maka ada cemburu. Maka seorang Islam Tuhan, kita diingatkan supaya kehidupan kita dapat melepaskan hal-hal seperti itu, yang dalam kehidupan kita ini seperti perabot yang siap untuk dapat disusun, untuk siap dapat juga dielok dipandang. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini yang sangat mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk dibawa untuk supaya menghadap Allah dengan hati yang bersih, seorang kasih dalam Tuhan. Memang diperlukan perjuangan kita, apalagi perjuangan kita adalah ketika kita berusaha untuk mengkikis kehidupan kita yang lama itu, saudara. Yang lama yang bisa ada dalam kehidupan kita, yang lama oleh karena keturunan seorang kasih dalam Tuhan, maksud saya keturunan, misalnya orang tuanya pendendam, anaknya bisa juga pendendam. Anaknya, orang tuanya bisa suka marah-marah, anaknya juga bisa marah-marah, seorang kasih dalam Tuhan. Itu harus dibersihkan. Kehidupan kita sebagai orang percaya dibawa seperti itu untuk dapat melakukannya itu, seorang Islam Tuhan. Jadi maksud melakukan ini adalah supaya kehidupan kita benar-benar dalam hal dibawa di dalam jalan Tuhan. Kalau orang sudah menghadap Allah, seorang Islam Tuhan, tentu akan diterima dengan baik. Tentu segala problema ketika menghadap Allah, saudara, orang tersebut yang sudah dibersihkan akan juga bertemu dengan Allah, seorang Islam Tuhan, itu akan mendapatkan baik itu dalam hal upahnya. Maka dikatakan dalam Ibrani 10 ayat, seorang Islam Tuhan, upahnya akan disediakan, ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya, saudara. Kehidupan kita setelah kita melakukan pembersihan diri, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikannya. Yang dijanjikannya dikatakan di sini di ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi disinilah kehidupan kita seorang Islam Tuhan. Di dalam ada efeknya ketika kita mau dalam pembersihan diri. Efeknya adalah ketika kita memegang percaya keteguhan kita, yaitu iman kita akan kita dapatkan, yaitu upahnya, saudara. Upahnya akan Tuhan sediakan bagi kita orang percaya. Bagi kita yang sudah menghadap Allah, seorang Islam Tuhan. Menghadap Allah berarti harus menanggalkan segala dosa kita. Marilah kehidupan kita dibawa untuk menanggalkan dosa, seorang Islam Tuhan. Dosa yang bisa kita lakukan, baik itu melalui perkataan kita, melalui dari segala tubuh kita, baik itu melalui tangan kita, melalui sikap kita juga, seorang Islam Tuhan. Supaya dapat menanggalkan Allah, supaya juga dapat menghadap Allah. Kalau kita mau menghadap Allah, seperti itu, saudara Islam Tuhan. Seperti misalnya saudara bangun pagi, minta pertolongan Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan, apa yang saudara telah perbuat, apa yang kita telah perbuat, itu harus kita minta pengampunan. Kita tidak tahu ketika kita berjalan satu hari ini saja, besoknya kita renungkan, saudara Islam Tuhan. Melalui perkataan kita orang bisa marah, melalui perkataan kita orang bisa melakukan yang jahat, melalui perkataan kita, saudara, orang bisa menjadi emosi. Jadi perkataan ini sangat luar biasa
untuk dapat kita jaga. Maka seorang Islam Tuhan, biarlah renungan pada pagi hari ini mengingatkan betapa Tuhan ingin ketika kita ingin bersekutu kepada Dia, yaitu Dia menginginkan supaya hati kita bersih, seorang Islam Tuhan. Murni hati kita. Sehingga ketika kita murni menghadap Allah, yakinkanlah kesulitan yang kita diperhadapkan, kesulitan apapun yang bentuk dalam kehidupan kita, seorang Islam Tuhan, itu semua sudah Tuhan lakukan, seorang Islam Tuhan. Diselesaikan lewat kematian di kayu salib. Maka dikatakan firman Tuhan ini, kalau kita menyaksikan dibawa untuk dalam pembersihan, dikatakan seorang Islam Tuhan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Itu ayat 38, seorang Islam Tuhan. Setelah kita mengetahui hati kita bersih, dibawa juga mengetahui kebenaran, maka kita akan hidup oleh iman, saudara. Hidup kita oleh iman, hidup kita yang kita yakinkan, lewat iman kita dapat meyakinkan bahwa misalnya kita alami sakit penyakit, seorang Islam Tuhan, kita percaya bahwa kita sudah hidup dalam kebenaran, maka itu bisa akan terjadi. Terjadi apa? Mujizat itu, seorang Islam Tuhan. Mujizat itu sudah Tuhan lakukan, seorang Islam Tuhan. Lewat Yesus mati, kemudian lewat perkara-perkara yang Yesus telah kita saksikan melalui firman Tuhan, seorang Islam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang mengingatkan kita untuk dibawa untuk menjadi hati yang bersih, hati yang murni, seorang Islam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saat ini kita dengar. Sebelum mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih buat Nurpia, terima kasih buat Pak Teguh, terima kasih buat Saud Syahan, terima kasih buat Pak Supri, terima kasih buat saudara-saudaraku yang telah menyaksikan video ini. Tetaplah luangkan waktu di pagi hari ini, saudara. Saya ingatkan kembali, nanti malam bila saudara ada sempat waktu jam 7 malam untuk dapat beribadah online seperti ini, seorang Islam Tuhan. Itulah pengumuman yang saya bisa sampaikan, seorang Islam Tuhan. Demikianlah, mari saudara kita bersatu di dalam doa sebelum menyambut segala kegiatan kita dari pagi hingga malam, yang kita tidak tahu apa yang terjadi dari detik ke detik maupun dari jam per jam. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan, mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam pembersihan diri ya Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah ya Bapa, kalau setelah kami sudah lakukan bertahun-tahun ya Tuhan, baik itu melalui sifat kami ya Bapa, olehnya melalui firman-Mu kami dinasihati ya Tuhan, kami diingatkan ya Bapa, supaya kami bisa ketika menghadap Engkau ya Bapa, supaya kami dapat menanggalkan dosa-dosa kami, dosa perkataan kami, dosa perbuatan kami ya Bapa. Tolonglah kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang percaya kepada Engkau, supaya kami dibawa untuk dapat pembersihan hati ya Bapa. Oh Tuhan, kami adalah manusia yang lemah ya Tuhan, tetapi kami percaya ya Bapa, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sanggup melakukan segala hal ya Bapa yang baik. Olehnya Tuhan, saat hari ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh menanggalkan dari sifat-sifat kami yang tidak baik ya Tuhan, menggantikan sifat yang baru ya Bapa, sifat yang suka dekat kepada Engkau, sifat yang bisa memberi, sifat yang suka ya Tuhan berbagi. Olehnya segala perubahan-perubahan itu ya Bapa, itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang pada pagi hari ini untuk kami dapatkan ya Bapa. Biarlah firman yang telah kami dengar itu kami sambut dengan sukacita ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Bapa. Saat hari ini berkatilah saudara-saudaraku yang telah menyaksikan video ini ya Tuhan. Tambah-tambahkanlah mereka pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka semakin rindu datang kepada Engkau, mau meluangkan waktu buat Engkau, mau bersekutu kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, segala usaha mereka ya Tuhan yang meluangkan waktu ya Tuhan, itulah sesuatu yang indah ya Bapa yang baik. Olehnya Tuhan, berkatilah saudara-saudaraku ini yang telah meluangkan waktu bersekutu kepada Engkau. Biarlah mereka semakin rajin ya Tuhan, semakin tekun melakukannya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami bersekutu kepada Engkau ya Bapa,
jerit lelah kami tidak sia-sia. Kami tidak sia-sia bangun pagi, kami tidak sia-sia bersekutu kepada Engkau di pagi hari ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah saudara-saudaraku ini dalam segala kehidupan mereka, persoalan mereka ya Bapa. Mungkin mereka mempunyai persoalan berat ya Tuhan, yang belum terselesaikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau campur tangan ya Bapa. Tuhan, ulurkanlah pertolongan-Mu ya Bapa, agar Tuhan setiap persoalan-persoalan yang kami diperhadapkan yang mungkin berat ya Tuhan, Tuhan Kau campur tangan ya Bapa. Berikanlah Tuhan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila ada juga saudaraku yang menghadapi juga yang sangat berat ya Tuhan, mungkin mereka menghadapi sakit penyakit ya Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah saudara-saudaraku, sakit lambung, sakit ginjal, sakit paru-paru ya Bapa, sakit jantung, sakit bagian tubuh ya Bapa, sakit tulang ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau campur tanganlah Bapa. Biarlah tubuh kami ini sehat ya Tuhan. Olehnya kami serahkan tubuh kami ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, 2000 tahun lalu Engkau ya Tuhan mati di kayu salib. Itulah pengorbanan-Mu, itulah pengampunan dosa yang Engkau telah lakukan ya Bapa. Olehnya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan ya Bapa. Saat hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, sembuh bila ada saudaraku yang sakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan beraktivitas dari pagi siang malam. Berkatilah kegiatan kami yang kami tidak tahu ya Tuhan apa yang dalam setiap waktu yang kami akan lakukan ya Bapa. Tetapi kami tolong ya Tuhan, Engkau campur tangan dalam setiap apapun yang kami kerjakan ya Bapa yang baik. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam tangan pengasihan. Biarlah ya Tuhan, terimalah doa ini. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali seorang kasih dalam Tuhan dengan jam sama pada besok hari dan pada nanti malam saudara.